CNN Indonesia Breaking News. Sungguh-sungguh memperhatikan huruf D, cara hidup dan kesusilaan saksi ahli, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Sehubungan dengan hal itu, dalam persidangan ke-21 pada tanggal 15 September 2016, ahli IT Dr. Rismond Sianipar telah memberikan keterangan dan melakukan presentasi atas hasil pengamatan dan perbandingan dengan memaparkan analisanya sehubungan dengan rekaman persidangan. Hasil analisa ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar yang katanya didapatkan dari rekaman 4 stasiun TV, yakni Kompas TV, iNews TV, TV One, dan Berita 1, di mana menurut ahli IT Rismond H. Sianipar didapatkan dari flash disk yang diberikan oleh penasihat hukum atas permintaan resmi kepada 4 stasiun TV tersebut, dan hanya 1 rekaman video pembanding yang didapatkan dari YouTube. Bahwa untuk melakukan analisa rekaman persidangan dibutuhkan keahlian melalui pengamatan, perbandingan serta deskripsi terhadap rekaman video itu dengan menggunakan data dan software yang sebanding, sehingga hasil analisanya menjadi fair karena dilakukan dengan metode apple to apple. Bahwa faktanya analisa yang dilakukan oleh ahli IT Rismond H. Sianipar dilakukan dengan metode yang tidak sesuai dengan kaidah pemeriksaan digital forensik, dikarenakan bukan saja dilakukan dengan menggunakan software yang berbeda. Kami lanjutkan, Mulia. Namun, analisa pengamatan dan perbandingan itu juga dilakukan dengan menggunakan rekaman persidangan yang sumbernya patut dipertanyakan karena tidak menggunakan data primer, yaitu flash disk 32 GB warna abu-abu barang bukti sebagaimana yang dianalisa oleh dokter ahli digital forensik M. Nuh Al-Azhar. Sehubungan dengan hal itu, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat perihal permintaan klarifikasi rekaman persidangan ke-4 stasiun TV tersebut melalui 1. Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B454-01.10-EP.1-09 tahun 2016 tertanggal 19 September tahun 2016 kepada Kompas TV. 2. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor 458-10-EP.1-09 tahun 2016 tertanggal 21 September tahun 2016 kepada TV One. Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B459-0.10-EP.1-09 tertanggal 21 September tahun 2016 kepada Berita 1, dan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B460-01.10-EP.1-09 tertanggal 21 September tahun 2016 kepada iNews TV. Bahwa atas surat permintaan klarifikasi tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah mendapatkan jawaban terlampir 3 stasiun TV, di mana pada intinya ketiga stasiun TV tersebut menyatakan dengan tegas bahwa belum pernah menerima permintaan rekaman persidangan resmi dari pihak penasihat hukum, sehingga secara logis dan yuridis 3 stasiun TV tersebut tidak pernah memberikan rekaman persidangan resmi apapun kepada penasihat hukum untuk ditayangkan pada persidangan tanggal 15 September tahun 2016. Oleh karena itu, ada potensi pelanggaran hukum di dalam persidangan, karena bagi seorang yang katanya ahli IT sudah seharusnya mengetahui adalah sumber data yang didapatkan tersebut didapatkan dari sumber yang tidak seharusnya.
Namun ternyata ahli IT Rismon H. Sianipar seolah menutup mata dan tidak tahu mengenai hal tersebut. Mengingat data elektronik seperti rekaman persidangan adalah data yang sangat rentan untuk dimanipulasi, maka harus dijamin keotentifikasiannya sehingga menjadi penting untuk diketahui dan ditelusuri perihal sumber perolehan rekaman persidangan yang didapatkan oleh penasihat hukum yang kemudian katanya diberikan melalui flash disk untuk dianalisa oleh ahli IT Rismon H. Sianipar tersebut. Dikarenakan rekaman persidangan itu sangat berpotensi didapat dengan cara yang ilegal sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentifikasiannya di muka persidangan. Oleh karena itu sudah seharusnya seluruh keterangan ahli IT Rismon H. Sianipar ditolak oleh majelis hakim karena diragukan metodologi dan sumber datanya serta ada potensi pelanggaran hukum dalam memberikan keterangannya, sehingga keterangan ahli IT Rismon H. Sianipar sangat tidak dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHP Yunto pasal 185 ayat 6 KUHP huruf D KUHP. 54. Ahli Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH. Perihal kompetensi ahli Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH saat memberikan keterangan. Tanggapan kami jaksa penuntut umum bahwa Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH dihadirkan oleh penasihat hukum sebagai ahli kriminologi, di mana untuk itu dia sudah bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan pengetahuannya terkait dengan bidang ilmu kriminologi sebagaimana ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHP. Bahwa dalam persidangan ternyata Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH juga menjelaskan tentang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuannya dalam memberikan keterangan pada sidang dimaksud. Oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH yang tidak berhubungan dengan kriminologi dikesampingkan ataupun ditolak oleh majelis hakim dikarenakan keterangan tersebut bertentangan dengan kompetensi Dr. Eva Anjani Sulfa SH pada sidang hari itu. Perihal perbedaan perspektif antara ilmu kriminologi yang dianut oleh ahli kriminologi Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH dengan ilmu kriminologi yang dianut Profesor Dr. TB Roni Niti Baskara, tanggapan kami jaksa penuntut umum bahwa pendekatan Profesor Roni Niti Baskara adalah selaku ahli kriminologi yang menggunakan pendekatan fisionomi modern yang merupakan cabang ilmu antropologi dan pendekatan gestur yang merupakan cabang ilmu psikologi, sementara pendekatan ilmu kriminologi ahli Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH adalah pidana dengan sosiologi. Bahwa ahli kriminologi Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH tidak mendalami kriminologi yang menggunakan pendekatan fisionomi modern yang merupakan cabang ilmu antropologi dan pendekatan gestur yang merupakan cabang ilmu psikologi. Bahwa ahli kriminologi Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH menyatakan juga bahwa CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Penelitian atau observasi, di mana sehubungan dengan fisionomi modern dan gestur terdakwa dibutuhkan dibutuhkan keterangan ahli yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengamatan, di mana ahli kriminologi ahli Dr. Eva Anjani Sulfa SHMH tidak melakukan pemeriksaan dan pengamatan tersebut kepada terdakwa, sehingga pendapatnya tidak bisa dibandingkan dengan keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Roni Niti Baskara dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai pembuktian yang meyakinkan karena tidak memiliki kesetaraan sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan dari pasal 179 ayat 2 KUHP Yunto pasal 185 ayat 6 huruf D KUHP. 5. Ahli psikolog Agus Mauludi, bahwa pada faktanya dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi seorang ahli menurut Profesor Dr. Edi Umar Sarif dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian halaman 66 ada beberapa klasifikasi yang salah satunya adalah berkenaan dengan pendapat ahli atas dasar suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian atau observasi, di mana hubungan psikolog terdakwa
Dibutuhkan keterangan ahli yang sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengamatan terhadap subjek, di mana ahli psikolog Agus Mauludi tidak melakukan pemeriksaan dan pengamatan tersebut kepada terdakwa, sehingga pendapatnya tidak bisa dibandingkan dengan keterangan ahli psikolog Profesor Sarlito Wirawan dalam perkara ini, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang meyakinkan karena tidak memiliki kesetaraan, sehingga harus dikesampingkan oleh majelis hakim sebagaimana ketentuan Pasal 179 ayat 2 KUHP Yunto Pasal 185 ayat 6 huruf D KUHP. 6. Dr. Ahli Muzakir SHMH, ahli pidana, yang mensyaratkan harus dibuktikan motif dalam pasal 340 KUHP karena merupakan delik material yang menganut ajaran kuasalitas. Tanggapan kami jaksa penuntut umum bahwa unsur-unsur delik dalam pasal 340 KUHP adalah 1. Unsur barang siapa, 2. Unsur sengaja, 3. Unsur rencana, dan 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif dan harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan. Pertanyaan lebih lanjut, apakah dalam perkara akuo mensyaratkan motif dan apakah motif tersebut harus dibuktikan? Ada 6 hal yang ingin dijelaskan terkait motif. Pertama, motif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dorongan atau latar belakang orang melakukan sesuatu. Kedua, motif harus dibedakan dengan kesengajaan. Dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki. Ketiga, ajaran kesalahan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah teori kesalahan deskriptif normatif. Artinya, jika perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur delik dan deskripsi perbuatan tersebut sebagai maksud oleh pembentuk undang-undang, serta pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Berdasarkan teori kesalahan deskriptif normatif itu, motif adalah sesuatu yang letaknya di luar unsur delik. Konsekuensi lebih lanjut, motif tidak perlu dibuktikan. Keempat, motif dalam hukum pidana adalah hal yang meringankan atau memberatkan pelaku ketika hakim akan menjatuhkan putusan. Kelima, motif adalah penjelasan terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi, sedangkan hukum pidana hanya membatas tindak pidana sebagai gejala simptomatik dan bukan menyelesaikan kejahatan sebagai gejala kausatif. Keenam, dalam konteks pasal 340 KUHP berdasarkan memori Van Tolliting, pembentuk undang-undang sama sekali tidak memasukkan motif dalam pasal tersebut. Itu bisa kita lihat dalam hasil Wenkil Suringa halaman 100, Yanran Meling halaman 171, dan Sudarto halaman 103 dan 120. Selanjutnya, mengenai kata-kata sengaja dan rencana dalam pasal 340 KUHP pada hakikatnya bukan merupakan motif, melainkan suatu corak kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal sebagai dolus premediatus. Dalam literatur hukum Jerman, dolus disebut sebagai yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Adanya kata-kata pembunuhan dengan rencana adalah delik terkualifikasi untuk memberatkan pidana. Hal lain yang perlu dipahami bahwa dalam dakwaan penuntut umum terhadap pembunuhan berencana, motif selalu diuraikan. Akan tetapi penguraian motif dalam dakwaan tersebut semata-mata untuk mengkonstruksi perbuatan sebagai suatu rangkaian. Sedangkan terhadap motif itu sendiri tidaklah perlu dibuktikan karena bukan merupakan unsur pasal yang yang tercantum dalam pasal akuo. Kalaupun motif itu terbukti hanyalah sebagai bonus terhadap kualitas pembuktian. Namun sebaliknya, jika motif tersebut tidak terbukti bukanlah berarti pembuktian terhadap perbuatan pidananya tidak terbukti. Demikian pula halnya ketika berbicara mengenai ajaran kausalitas dalam hukum pidana juga tidak membutuhkan motif. Ajaran kausalitas sangatlah dipentingkan untuk delik material yang menitik beratkan pada akibat dan bukan tindakan atau kelakuan. Pembunuhan termasuk pembunuhan berencana adalah delik material karena sesungguhnya yang dilarang dalam kejahatan pembunuhan adalah akibat mati.
Dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan yang dipakai adalah teori generalisir atau individualisir. Sebagai misal, jika seseorang mati setelah memakan makanan yang telah diberi arsenik, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, arsenik tersebutlah yang mengakibatkan mati. Sementara menurut teori individualisir harus Ya, demikian tadi jalannya persidangan ke-27 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sidang yang dimulai sejak pukul 13 ini diagendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Ada beberapa hal yang disampaikan jaksa sebagai dasar untuk menetapkan tuntutan. Di antaranya adalah kesimpulan dari penjabaran para ahli yang dihadirkan. Salah satunya adalah deskripsi sianida sebagai racun yang diduga digunakan untuk membunuh Mirna, kemudian bagaimana asal-usul sianida dan bagaimana dampaknya terhadap korban. JPU juga menilai kesaksian dari ahli psikolog yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa kurang relevan karena tidak melalui pengkajian yang mendalam. Demikian halnya analisa dari saksi ahli IT yang menghadirkan rekaman CCTV yang dianggap lemah karena sumber data yang dihadirkan di persidangan didapatkan melalui cara yang melanggar hukum. Berbagai penjabaran jaksa ini adalah untuk mendasari berapa tahun hukuman yang nantinya akan dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Jessica. Jessica sendiri dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati dan penjara seumur hidup. Dan breaking news, Jessica masih akan dilanjutkan dalam program CNN Indonesia berikutnya. Saya Eva Yunizar undur diri dan sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.